Ini beberapa kali ditanya ke saya. Baik, Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang saya, ya mohon maaf ya, mantan Wahabi. Ya. Ya. Sebelumnya kita sejak kecil SD sampai masuk SMP itu, karena SMP kita alhamdulillah kebetulan di pesantren itu Kiai Aswaja, tapi sempat kecolongan, memberikan kesempatan salah seorang lulusan Madinah ngajar di situ. Tadinya dibatasin pergerakannya, pokoknya nyampein cuman berkaitan dengan bahasa Arab, ya, baca kitab dan sebagainya. Tapi lama kelamaan karena memang nggak dikontrol, akhirnya dia ngajarin tuh, ya, akidah Wahabi. Alhamdulillah sempat merasakan jadi Wahabi. Cukup lama, dari SMP, SMA sampai kemudian kita kuliah. Kita pernah S1 di salah satu kampus di Makassar yang, ya, kita sebutkan aja Stiba. Ya, itu kampus memang berafiliasi ke Wahabi. Banyak dapat beasiswa dari Timur Tengah, terusus Madinah. Ya, kita lama belajar di situ S1, ya, sambil mengembangkan bahasa Arab. Setelah kita lulus, kita coba-coba ikut beasiswa ke Madinah. Alhamdulillah kita keterima. Nah, sempat bingung dulu masuk di Madinah. Pengen melanjutkan tradisi keilmuan kita waktu di Stiba, karena memang dulu sempat tertarik dengan ilmu hadis, Bu ya. Pengen masuk jurusan hadis. Tapi masa ilmu hadis mulu, kan udah belajar di Stiba dulu. Ya udah kita pindah, belajar ke syariah. Ternyata syariah tidak seperti jurusan-jurusan yang lain. Para masyayikh di syariah itu nggak terlalu peduli dengan akidah. Akhirnya apa? Kita belajar di syariah, kaget yang tadinya dulu kita madhabnya madhab tarjih. Pokoknya yang benar ini, yang dirojihkan oleh ustadz-ustadz kita. Kaget diajarkan oleh para masyayikh kita, apalagi kitab dasar, kitab kurikulum kampusnya itu Bidayatul Mujtahid. Itu kitab perbandingan mazhab. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang rojih dari masyayikh di sana. Pokoknya kita disampaikan nih, ya, pendapat para ulama kita, nggak ditarjih. Lah kok beda ya? Nggak kayak di Indonesia. Oh, kita semakin bingung di sana tuh. Malah justru bingung kita di sini nih. Ya. Kemudian kita bertemu dengan salah seorang masyayikh di sana. Beliau ini luar biasa. Ya. Beliau namanya itu Dr. Abdullah Zahid. Itu pentahkik nomor 1 yang direkomendasikan tahkikannya itu. Jadi beliau mentahkik kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Jadi beliau inilah yang banyak memberikan kita pencerahan tentang mazhab. Ya. Akhirnya setelah ketemu beliau kita mulai paham pentingnya bermazhab. Beliau juga yang merekomendasikan tuh, kita nggak akan pernah menjadi faqih, ya, kalau kita belajar nih Bidayatul Mujtahid. Kalau antum pengen jadi faqih, kata beliau, belajar tuh mazhab ente, ya, mazhab yang berkembang di negara kita. Ya. Ente jangan pulang, itu pesan beliau ke kita. Ente jangan pulang-pulang dari sini bawa mazhab sini, ya. Ente pulang ke Indonesia, bawa, ajarkan mazhab Syafi'i. Lah kita bingung, ini Ustadz Wahabi tapi ngajarin begini. Ngajarin salah nih. Ya, akhirnya di situ kita banyak pencerahan.